Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistia Pratiwi dari NIM 211242018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar 2 saya. Saya mengambil modul pertama yang berjudul Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Di sini ada daftar isi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, hakikat bahasa Indonesia, asal-usul dan sejarah, faktor dan bahasa Melayu yang dipilih, perkembangan bahasa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, sejarah setelah kemerdekaan, dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa yang sangatlah banyak. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan satu bahasa yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat agar tercipta komunikasi yang efektif dan rasa kebersamaan sebagai satu bangsa. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa nasional karena memiliki ciri khas yang sederhana, mudah dipelajari, dan sudah digunakan secara luas sebagai bahasa penghubung atau lingua franca sejak dahulu. Pemilihan ini dikuatkan dengan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Perkembangan bahasa Indonesia terus berlangsung seiring dengan perubahan zaman, baik melalui penyerapan istilah asing, modernisasi kosakata, hingga peran media massa dan teknologi. Karena itulah, penting bagi mahasiswa untuk memahami hakikat sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia agar mampu menggunakan bahasa ini secara tepat dan membanggakan dalam berbagai aspek kehidupan. Sini saya akan membahas beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hakikat bahasa Indonesia? Kedua, bagaimana sejarah lahir dan berkembang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional? Yang ketiga, mengapa Melayu dipilih sebagai dasar bahasa Indonesia? Yang keempat, apa saja fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang kelima, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dan komunikasi masa kini? Tujuan penulisan. Yang pertama, untuk menjelaskan pengertian dan hakikat bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan identitas nasional. Yang kedua, untuk menguraikan sejarah lahir dan berkembangnya bahasa Indonesia hingga menjadi bahasa resmi negara. Yang ketiga, untuk memahami alasan bahasa Melayu dijadikan dasar bahasa Indonesia. Yang keempat, untuk mengetahui fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, untuk menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini saya akan menjelaskan hakikat bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa resmi dan nasional. Ditetapkan sebagai bahasa nasional pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Diakui secara yuridis konstitusional dalam pasal 36 UUD Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara. Yang kedua, berasal dari bahasa Melayu, yaitu bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Dipilih karena netral, mudah dipahami, dan tidak memihak etnis tertentu. Yang ketiga, alat komunikasi utama. Digunakan dalam komunikasi sehari-hari, pendidikan, pemerintahan, media, dan budaya. Sarana menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, simbol identitas dan jati diri bangsa. Menjadi pembedaan bangsa Indonesia dengan bahasa lainnya. Mewakili nilai, sejarah, dan budaya bahasa Indonesia. Yang kelima, bahasa persatuan bangsa. Mampu menyatukan rakyat Indonesia yang multietnis dan multibahasa. Digunakan di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, asal-usul dan sejarah. Yang pertama, berasal dari bahasa Melayu Riau. Yang kedua, resmi diakui sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda.
yaitu di tanggal 28 Oktober pada tahun 1928. Ketiga, ditetapkannya sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1900 pasal 36. Faktor bahasa Melayu dipilih. Pertama, lingua franca yang luas digunakan. Kedua, struktur sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, diterima oleh berbagai suku Indonesia. Yang keempat, potensial sebagai bahasa budaya. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan melalui media massa, pendidikan, dan teknologi. Penyerapan kata dari bahasa asing dan daerah. Perubahan sistem ejaan dari ejaan Van-Oysen ke ejaan Republik dan seterusnya. Selanjutnya, sejarah setelah kemerdekaan, yaitu diakui dalam sidang dakwah rakyat pada tahun 1918, Sumpah Pemuda 1928 yang membahas bahasa persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Perubahan dan pengembangan ejaan berlanjut. Fungsi bahasa Indonesia. Fungsinya yang pertama sebagai bahasa nasional, yaitu alat pemersatu, simbol jati diri, dan komunikasi antar budaya. Sebagai bahasa negara, bahasa resmi pemerintah, pengantar pendidikan, bahasa dalam ilmu dan teknologi, dan yang terakhir media dan komunikasi publik. Yang terakhir, saran dan kesimpulan. Sarannya yaitu, yang pertama, generasi muda perlu mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yang kedua, melestarikannya bahasa di tengah arus globalisasi dan pengaruh bahasa asing. Yang ketiga, diharapkan lebih menghargai bahasa Indonesia. Keempat, berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan bahasa. Untuk kesimpulannya, yang pertama, bahasa Indonesia berperan pentingnya dalam persatuan. Yang pertama, bahasa Indonesia berperan penting dalam mempersatukan bangsa. Yang kedua, berasal dari bahasa Melayu dan terus berkembang. Yang ketiga, digunakan di berbagai nindang kehidupan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.